Alright, hello para pelajar yang apa ya hari ini? Berbahagia? Bersedih hati? Well, there's a lot of things for you to call a student well. Anyway, kembali lagi bersama Tutor Aneh. Seharusnya aku upload video ini hari Kamis, cuman kemarin aku sakit jadi, belum bisa 100% fokus. Nah, sekarang udah bisa kembali ke laptop seperti biasa, oke? Hari ini kita lanjutkan obrolan kita tentang jenis-jenis tindakan sosial. Jadi kita kemarin udah belajar bahwa yang namanya tindakan sosial itu kan kayak action yang sifatnya dua arah gitu ya. Kenapa? Karena menimbulkan reaction dari orang lain. Nah, tindakan ini mengakibatkan reaksi dari orang lain. Makanya kalau di buku-buku dia ditulis berorientasi pada orang lain itu karena itu, gitu ya. Tindakan sosial itu sendiri karena kita bicara tindakan, berarti scope kita lagi ngomongin sosiologi di level mikro ya. Artinya kita lagi nggak ngomongin masyarakat secara besar, tapi kita lagi ngomongin individu-individunya. Dan kita lagi ngomongin interaksi antara satu orang dengan orang lain. Gitu ya, ini skop sosiologi mikro. Nah, sekarang tindakan sosial itu sendiri jenisnya ada apa aja sih? Gitu kan ya. Nah, kita bisa kelompokkan tindakan sosial itu jadi 4. Garisnya mending yang rapih kali ya? Bosen ngelihat garis gak rapih mulu. Gimana sih bikin garis rapih di nah, maklum nggak biasa pakai open board, biasanya pakai PowerPoint. Ya, sebenarnya dari kemarin juga pakai open board sih, cuma belum biasa sama tools yang ada di open board. Oke, anyway, ada rasional instrumental, ada rasional berorientasi nilai, atau orang sering bilangnya rasional nilai sih ya kalau di luar negeri itu kalau pakai bahasa Inggris. Terus ada tradisional dan tindakan afektif. Tindakan rasional instrumental dan tindakan rasional berorientasi nilai itu punya satu kesamaan. Itu mereka punya goal. Jadi dua-duanya itu punya goal. Maksudnya goal tuh dari tindakan yang dilakukan itu tuh dalam rangka mencapai goal tertentu. Jadi orang yang melakukan tindakan itu tuh punya tujuan tertentu yang ingin dia capai. Yang ngebedain adalah cara mereka untuk mencapai goal ini. Kalau rasional instrumental, itu caranya dipertimbangkan dengan logika gitu ya. Jadi kayak tindakan itu sendiri dianggap sebagai instrumen atau alat untuk mencapai goal. Nah, makanya dia disebut rasional instrumental karena tindakannya itu sendiri itu dianggap sebagai alat untuk mencapai goal tersebut. Misal, kalau kita pengen lulus ulangan, gitu ya. Let's say kalau misalnya konteksnya itu kita lagi ngomongin tindakan aja dulu ya, sebelum kita sosialin tindakannya. Oke, kita ceritanya ngomongin tindakan. Let's say kalau misalnya kita pengen lulus ulangan, apa sih yang bakal kita lakuin? Oke, good. Belajar, kan ya? Nah, ketika kita memutuskan untuk belajar untuk dapat nilai ulangan, kok bisa sih kita bisa memutuskan bahwa kalau kita belajar dapat nilai ulangannya bagus? Kan belum tentu kita belajar rajin ulangannya itu dapat bagus. Kenapa tuh? Kenapa belajar? Kok bisa kepikiran belajar? Yap, good, good answer. Jadi ketika kita belajar, pada dasarnya kan situ kita ngulang materi kan ya. Nah, kita di situ berpikir bahwa dengan kita ngulang lagi materi apa yang kita pelajari, kita nggak lupa, sehingga ketika ditanyain kita tahu kita mesti jawab apa, kan gitu ya? Nah, as you can see, di situ ada proses berpikir yang dilakukan secara logika, gitu, secara rasional. Maka tindakan kita untuk belajar adalah alat untuk mencapai goal tersebut. Yaitu goalnya kan untuk lulus ulangan. Nah, sederhananya kayak gitu. Cuman nanti kalau kita bicara tindakan sosial, berarti tindakannya ini nggak cuma bicara tentang diri kita yaitu belajar, tapi juga bicara bagaimana tindakan itu juga ada reaksi dari orang lain, gitu, oke? Cuman contohnya kita ngambil dari tindakan biasa. Kalau rasional berorientasi nilai, cara untuk mencapai goalnya adalah dengan melakukan tindakan yang sesuai nilai dan norma, gitu. Ada goal nih yang pengen kita capai, sekarang tindakan kayak gimana sih yang sesuai dengan nilai dan norma untuk mencapai goal tersebut? Pikiran nggak? Kalau kepikiran taruh di komen ya, contoh tindakan yang teman-teman kepikiran buat rasional berorientasi nilai taruh di komen, nanti aku pengen lihat. Tindakan tradisional, itu nggak ada goalnya, dia nggak punya goal. Jadi ini adalah tindakan yang dilakukan karena turun-temurun gitu, atau karena orang lain ngelakuin itu, gitu loh. Jadi, tindakannya itu sendiri adalah goal yang pengen dicapai. Jadi kayak goalnya tuh taken for granted gitu loh.
Kita nggak ngelakuin tindakan itu karena ada goal yang pengen kita capai atau apa, enggak. Cuma basically kita ngelakuin itu karena emang udah dari sananya kayak gitu loh. Tindakan tradisional tuh karena dari sananya harus kayak gitu, ya udah kita ngelakuin itu, gitu loh. Terlepas dari apakah itu rasional atau enggak, atau goal yang ingin dicapainya atau apa, yang penting karena itu dari sananya harus kayak gitu, ya udah kita lakuin itu, gitu. Itu tindakan tradisional. Tindakan afektif, itu tindakannya adalah goal-nya itu sendiri. Jadi, kalau tindakan afektif, itu tindakan di mana dia didorong oleh dan tujuannya, berkaitan dengan perasaan. Nah, jadi tindakan afektif itu adalah tindakan yang pertama dia didorong oleh perasaan gitu ya, oleh emosi, dan pada saat yang sama goal-nya adalah untuk memenuhi, dorongan emosi tersebut. Misal teman-teman punya pacar, terus pacarnya dideketin sama cowok lain, terus ngambek. Nah, itu tindakan yang teman-teman lakukan karena ngambek, itu karena didorong oleh emosi teman-teman, yaitu ngambek, dan tujuannya juga adalah untuk memenuhi apa yang ditimbulkan dari dorongan emosi, yaitu ngambek tadi, gitu. Makanya, it's not always a good thing to hold back your emotions, gitu. Oke lah kalau marah, kalau ujung-ujung kita malah jadi nganiaya orang harus ditahan. Tapi aku sering denger kayak, "Cowok tuh gak boleh nangis." I was like, "Bullshit, what it is." Siapa yang bilang cowok nggak boleh nangis? Nggak boleh. Kenapa? Karena holding back your emotions itu secara psikologi, itu akan berakibat jelek ke psikologi teman-teman. Itu akan berakibat jelek ke mental health teman-teman. Jadi, kalau misalnya memang teman-teman punya emosi yang ingin diungkapkan, selama itu nggak ngerugiin orang lain, feel free to express any kind of your emotions. Kalau misalnya orang yang bilang, "Kamu tuh kan cowok, kamu tuh nggak boleh nangis." Nggak boleh kayak gitu, itu tuh jelek. Untuk mental health teman-teman itu tuh jelek. If don't hold back your emotions. If you are happy, then show you are happy. If you are sad, show you are sad. If you are angry, show that you are angry, but not in a way that it will harm someone else gitu. Kayak kalau teman-teman seneng, ya udah tunjukkan teman-teman seneng. Kalau sedih, ya sedih. Kalau ngambek, ya ngambek, tapi jangan sampai, itu ngerugiin orang lain, gitu, oke? Nah, jadi tindakan sosial itu ada 4 ya, rasional, instrumental, orientasi nilai, tradisional, dan afektif. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau ada, langsung taruh di kolom komentar, oke? Thank you so much teman-teman untuk ngikutin video ini sampai beres. Jangan lupa like, share, and subscribe. Video sosiologi setiap hari Kamis, video informatika setiap hari Jumat, Senin sampai Rabu atau mungkin weekends. Juga bisa jadi aku ngupload video lain sesuai dengan, ya kalau ada konten ya aku upload gitu. Cuma yang pasti rutin tuh Kamis sosiologi, Jumat informatika. Oke? Bye-bye.